Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. KPK memeriksa sejumlah pengusaha rokok berbagai merek dan memanggil Kabid Perizinan Badan Penanaman Modal Kabupaten Bintan dalam pemeriksaan lanjutan dugaan korupsi barang kena cukai. Natuna Kepulauan Riau belum memiliki rutan dan lapas. Hingga saat ini, para tahanan kejaksaan terpaksa dikirim ke rutan dan lapas yang berada di Tanjung Pinang. Varian baru COVID-19, varian Mu, diduga tidak lebih berbahaya dari varian Delta yang dikenal sangat mematikan. Meski diakui, varian COVID-19 ini dipastikan lebih kebal terhadap vaksin yang telah ada. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News selengkapnya. Pemirsa, varian baru COVID-19, varian Mu, diduga tidak lebih berbahaya dari varian Delta yang dikenal sangat mematikan. Meski diakui, varian COVID-19 ini dipastikan lebih kebal terhadap vaksin yang telah ada. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Bisri, memastikan varian baru COVID-19, yakni varian Mu, tidak lebih berbahaya dari varian Delta. Akan tetapi, ia mengakui setiap varian baru akan lebih kebal dari vaksin yang ada. Sebenarnya tidak lebih berbahaya daripada Delta. Semua varian-varian baru itu akan lebih kebal. Akan lebih kebal dari vaksin yang ada. Makanya kenapa vaksin perlu diperbarui. Vaksin perlu lebih baru. Namun penderita varian tersebut terdata masih sangat sedikit, bahkan di dunia. Bisri juga mengatakan, varian tersebut belum dijumpai di wilayah Kepri, bahkan di Indonesia. Belum. Nanti kan dari laporan whole sequence-nya akan lapor. Di Indonesia, di dunia itu baru sedikit. Oh, baru sedikit. Sequence itu ya. Itu sedikit. Dan Indonesia belum masuk. Untuk mengantisipasi masuknya varian tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan upaya surveillance, yakni tracking, testing, dan treatment. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Pemirsa, tim Alobi Foundation bersama BKSDA Sumatera Selatan menemukan keberadaan dugong atau sering disebut dengan ikan duyung yang terdampar di pantai Pasir Padi, Pangkal Pinang yang sempat dibawa kabur warga. Warga Bangka Tengah, Pangkal Pinang sempat membawa kabur duyung atau dugong yang terdampar di pantai Pasir Padi, Pangkal Pinang. Ikan duyung terdampar tersebut ditemukan tim Alobi Foundation bersama BKSDA Sumatera Selatan di kediaman warga di Desa Baskara Bakti. Namun ikan duyung sudah dalam keadaan mati. Guna memastikan penyebab kematian, ikan duyung tersebut dievakuasi menuju Alobi Foundation untuk dilakukan autopsi luar terhadap tubuh ikan tersebut. Setelah kita datang ke lokasi itu, bahwa dugong itu telah diambil oleh masyarakat dan dibawa ke suatu tempat di satu desa di Bangka Tengah, begitu. Kemudian sampai kita cari, akhirnya tadi malam baru dapat kabar bahwa kita menemukan dugong ini sudah mati ya, dan kondisi mati, dan kita bawa ke Alobi untuk diotopsi selanjutnya oleh dokter hewan yang ada di Alobi Foundation. Berdasarkan hasil autopsi, Dokter Hewan Balai Karantina Pertanian Pangkal Pinang mengatakan terdapat luka di sekujur tubuh ikan, serta bekas jeratan tali pada sirip belakang ikan duyung jantan tersebut. Rencananya, satwa langka dilindungi ini akan dikuburkan di PPS Alobi Air Jangkang Bangka. Saat kita pemeriksaan banyak sekali luka lecet ya di sekujur tubuhnya, yang paling parah di bagian ventral tubuhnya dari dagu ya sampai daerah torak atau dada itu lecet semua, dan kita temukan di ujung sirip belakang itu ada bekas tali. Kemungkinan saat tertangkap itulah bisa jadi dia ditarik nelayan tersebut ke pesisir atau ke tepi. Peristiwa ikan duyung terdampar di pesisir pantai Pasir Padi ini menjadi atensi tim penegak hukum yang akan melakukan investigasi penyebab ikan itu terdampar. Karena diduga kuat,
ikan itu sengaja dijaring dan dibawa ke tepi pantai untuk diperdagangkan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, tingginya curah hujan di Kalimantan Tengah beberapa hari lalu menyebabkan Jalan Nasional Kalimantan Poros Selatan terendam hingga terputusnya akses darat. Akses transportasi darat di ruas Jalan Nasional Trans Kalimantan Poros Selatan telah dapat dilalui. Sebelumnya, akses darat Jalan Nasional Poros Selatan Kalimantan Tengah dari Kabupaten Katingan tak dapat dilintasi berbagai kendaraan. Tingginya curah hujan menyebabkan jalan nasional tersebut terendam banjir hingga 50 cm. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan, Robi, mengatakan sejumlah akses jalan menuju Kabupaten Katingan sudah dapat dilalui. Namun hanya dapat dilintasi kendaraan bermuatan besar, seperti truk dan kendaraan pengangkut logistik. Hari ini air sudah mulai surut, beberapa bagian jalan sudah bisa dilalui. Yang kemarin lumpuh total, jalan nasional yang melintas Kota Kasongan menuju Kerengpangi dan Sampit, hari ini sudah mulai bisa dipaksakan untuk kendaraan-kendaraan besar seperti truk, pengangkut sembako, pengangkut logistik, dan kendaraan-kendaraan besar lainnya. Menurut pantauan, selain kendaraan bermuatan besar, tidak sedikit kendaraan roda 2 dan pribadi ikut melintas. Kondisi terkini debit banjir di wilayah Katingan mulai surut. Sebelumnya air berapa tinggi Pak di sini? Ketinggiannya kah? 80, kalau dari sini 1 meteran Pak. 1 meter. Untuk saat ini sudah surut atau belum? Surut sudah. Sudah hampir 50 cm surut. Warga berharap banjir yang terjadi hampir di seluruh Kabupaten Katingan dapat segera surut dan tak terulang, sehingga aktivitas warga dapat kembali pulih dan normal. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa sejumlah pengusaha rokok berbagai merek dan memanggil Kabid Perizinan Badan Penanaman Modal Kabupaten Bintan dalam pemeriksaan lanjutan dugaan korupsi barang kena cukai. Kabid Perizinan Badan Penanaman Modal Kabupaten Bintan, Alveni Harmi, turut dipanggil KPK. Alveni mengatakan, kedatangannya hanya untuk mengantarkan berkas pendukung pemeriksaan. Kami ngantar berkas karena kan beberapa saksi itu perlu diklarifikasi dengan bukti-buktinya. Bukti-bukti itu berkas. Kemudian saya diklarifikasi juga terkait mekanisme penetapan dan beberapa kewenangan yang mereka anggap menyalahi aturan. Nah, itu yang menjadi ranah kewenangan para tersangka. Nah, di sisi itulah mereka dianggap merugikan negara. Nah, di situlah. Sementara itu, berdasarkan dokumen perizinan Badan Penanaman Modal Kabupaten Bintan, tercatat sekitar 10 perusahaan terlibat dalam aktivitas pengajuan kuota barang kena cukai. Kalau per tahun? Saya nggak terlalu ingat ya, tapi intinya gini, hampir mirip. Perusahaan itu 2016, 17, 18 hampir mirip-mirip aja itu. Mereka juga. Nggak berubah jauh lah dari mereka. Puluhan Bang? Atau berapa ratus? Ada lebih dari 10. Lebih dari 10. Akan tetapi, peredaran rokok non-cukai di Kepri masih terus terjadi, meski upaya pencegahan dan penindakan terus dilakukan. Padahal Kementerian Keuangan melalui Direktorat Bea dan Cukai sejak 17 Mei 2019 resmi mencabut ketentuan bebas cukai, utamanya untuk produksi konsumsi rokok dan minuman alkohol di 4 zona perdagangan bebas, yakni Batam, Bintan, Karimun di Provinsi Kepulauan Riau, dan Sabang di Nanggro Aceh Darussalam. Hingga saat ini, penyidik KPK masih melanjutkan pemeriksaan pengusaha dari sejumlah perusahaan, pejabat, dan staf pemerintahan terkait kasus dugaan korupsi cukai rokok dan minuman beralkohol dengan tersangka Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi. Pengusaha rokok memilih bungkam usai diperiksa KPK di Polres Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Pemirsa, Natuna Kepulauan Riau belum memiliki rutan dan lapas. Saat ini para tahanan kejaksaan terpaksa harus dikirim ke rutan dan lapas yang berada di Tanjung Pinang. Selama 22 tahun berdiri, Kabupaten Natuna Kepulauan Riau belum juga memiliki rutan dan lapas sendiri. Hal ini membuat seluruh tahanan Kejaksaan Negeri Natuna yang telah mendapatkan hukuman tetap dari Pengadilan Negeri Ranai
harus dikirim ke rutan atau lapas di Tanjung Pinang untuk menjalani masa tahanan mereka. Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Imam Sida Butar menyebutkan, para tahanan selalu dikirim menggunakan kapal motor penumpang Bahtera Nusantara Sati, atau yang sering disebut dengan Roro. Pengiriman tahanan ke Tanjung Pinang memakan waktu yang cukup lama, yaitu 3 hari 2 malam perjalanan. Selain mengangkut tahanan, Roro juga mengangkut penumpang umum lainnya. Hal ini tentunya sangat beresiko bagi penumpang lainnya. Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Imam Sida Butar mengharapkan lapas di Natuna dapat segera dibangun, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan pindah tahanan. Ya, kami mengupayakan agar ada lapas tersendiri di Natuna ini. Kita juga sudah koordinasi dengan Polres dan Kementerian Hukum dan HAM wilayah Tanjung Pinang. Nah, upaya itu telah kita laksanakan dan semoga tercapai cepat untuk dibuatkan lapas di Natuna. Ini karena jaraknya terlalu jauh. Dari Natuna ke Tanjung Pinang saja memakan waktu naik kapal 3 hari 2 malam. Ini dalam pandemi COVID sekarang ini, masa ini riskan bagi kita untuk keberangkatan narapidana kita ke Tanjung Pinang. Demikian. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Saudara, baru saja selesai dibangun pada Oktober 2020, ruang laboratorium milik SMP Negeri 2 Ngawi, Jawa Timur, sudah rusak dan tidak layak untuk digunakan. Ruang laboratorium IPA milik SMP Negeri 2 Ngawi, Jawa Tengah, mengalami kerusakan parah hingga tak dapat digunakan. Padahal ruangan fasilitas belajar ini tak sempat dimanfaatkan sama sekali. Kondisi ini mengundang pertanyaan banyak pihak. Bahkan Kejari Ngawi akan memanggil sejumlah saksi guna dimintai keterangan terkait dugaan kerugian negara dalam penggunaan DAK tahun 2020. Kasih Intel Kejari Ngawi, David Nababan, menilai kerusakan tersebut dinilai fatal karena berdampak pada tidak difungsikannya bangunan. Tetap kami akan melakukan nanti pemanggilan terkait stakeholder mana yang akan bertanggung jawab atau yang berhak akan kami tanyakan bagaimana mekanisme sejak awal mulai dari perencanaan hingga bangunan itu selesai. Namun demikian tetap nanti berada di wilayah SMP 2 dan kemudian dari Dinas Pendidikan nanti akan kita panggil untuk kita wawancarai terkait dengan kegiatan itu. Bangunan ruang laboratorium SMP Negeri 2 Kasreman dibangun menggunakan dana alokasi khusus tahun 2020. Besaran anggaran yang digunakan mencapai sekitar 124 juta rupiah. Dari Ngawi, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Saudara, di Cina, nyamuk-nyamuk jantan disteril menggunakan sinar X. Dalam sepekan, Laboratorium Universitas Sun Yat-sen berhasil mensterilkan 500.000 nyamuk jantan. Sebuah laboratorium Universitas Sun Yat-sen yang berada di Dongduan, Guangdong, Cina Selatan, menggunakan sinar X untuk mensterilkan nyamuk jantan. Cara ini dianggap lebih efektif karena tidak menghasilkan polusi kimiawi, seperti jika menggunakan insektisida. Bahkan, penggunaan sinar X tidak dapat membahayakan prediktor dan juga tidak menyebabkan resistensi obat. Saat ini lebih dari 500.000 nyamuk jantan disterilkan di laboratorium, sehingga jumlah perkembangbiakan nyamuk dapat ditekan. Kapasitas produksi diperkirakan dapat mencapai sekitar 5 juta hingga 8 juta di masa yang akan datang. Dari Guangdong, Cina, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, 3 anak muda mengembangkan tambak kepiting soka dan membangun perekonomian di Desa Kaliwulingi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meluncurkan film berjudul Mangi-Mangi. Film yang bertujuan sebagai bentuk penyampaian pesan dari Kemenko Marves untuk masyarakat terkait pengelolaan ekosistem mangrove.
Kepala Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Andreas Dipi Patria mengatakan, edukasi melalui tayangan film diharapkan dapat membuat masyarakat lebih tertarik dan peduli dengan lingkungan sekitar. Itu yang menjadi prioritas dalam program komunikasi di Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman Investasi ini. Mengikuti perkembangan zaman, kami juga memanfaatkan media film sebagai salah satu objek yang dapat dimanfaatkan atau digunakan menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat. Dengan adanya film-film tersebut, diharapkan nilai-nilai pelestarian laut dan kesadaran masyarakat untuk menjaga laut Indonesia dapat tersampaikan. Sehingga masyarakat bisa memanfaatkan dan mengelola ekosistem laut, pesisir, dan sumber daya alam di sekitarnya secara baik. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan di news selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.